ESK Season 23. Bab 221, Menghidupkan Tidus. Kecepatan 4 yayasan pembentukan yayasan meridian pada pedang terbangnya sangat mencengangkan begitu dia melepaskan energi rohnya. Angin menderu-deru di telinganya ketika pemuda berjubah darah itu mengendarai tongkat tulang putihnya, mengejar Suzimo yang melarikan diri di kejauhan. Beberapa detik kemudian, pemuda berjubah darah itu menyadari keterkejutannya bahwa meskipun kecepatannya sangat menakutkan, dia tidak bisa mengejar Suzimo yang berlari di tanah. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, itu tidak berguna. Paling-paling, dia hanya bisa memastikan bahwa Suzimo tidak bisa melepaskannya. Fisik orang ini sebenarnya sangat kuat sehingga dia memiliki kekuatan ledakan seperti itu. Evaluasi pemuda yang berjubah darah tentang Suzimo sudah sangat tinggi. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan orang ini. Saat itu, suara Yu Fei terdengar. Garis keturunan anak itu sangat kuat dan dia sudah berada dalam keadaan darah tsunami yang legendaris. Fisik dan garis keturunannya tidak lebih lemah dari binatang sisa yang purba. Faktanya, itu bahkan sebanding dengan binatang buas berdarah murni. Petik 2. Sebagai iblis roh inti emas, tatapan Yu Fei secara alami brilian. Pada saat itu, ia melakukan perjalanan melalui langit dengan tangan di belakang, mengikuti pemuda berjubah darah dengan ekspresi santai. Yu Fei, bawa aku untuk mengejarnya. Melihat bahwa dia tidak dapat mengejar Suzimo, pemuda berjubah darah itu marah ketika dia berkata dengan ekspresi gelap dan tatapan dingin. Baik, petik 2. Yu Fei menyetujuinya dengan santai. Di udara, tubuh Yu Fei berubah terus-menerus, itu memutarbalikkan, menyusut di beberapa tempat memutar di tempat lain ketika tulang dan tendonnya terdengar dengan suara kacang yang digoreng. Dalam sekejap mata, Yu Fei telah berubah menjadi gagak bermata darah raksasa. Pemuda berjubah darah mengerti apa yang tersirat dan dengan satu lompatan, melompat ke gagak darah yang telah diubah Yu Fei. Meskipun dia membawa seseorang, kecepatan Yu Fei meningkat dengan cepat dan tubuhnya hampir berubah menjadi aliran cahaya. Sangat cepat. Suzimo berbalik dan diam-diam khawatir. Kecepatan iblis roh inti emas jauh lebih cepat daripada dia. Membawa pemuda berjubah darah, Yu Fei turun di depan Suzimo tak lama, menghalangi jalannya ke depan. Dengan putaran, Yu Fei kembali ke bentuk manusia dan mengikuti di belakang pemuda berjubah darah acuh tak acuh. Fu, kamu tidak bisa melarikan diri. Melihat Suzimo yang melaju kencang tanpa niat melambat, pemuda berjubah darah itu mencemooh dengan dingin. Dia melambaikan tongkat putih di tangan kirinya dan menggumamkan mantra misterius. Setelah mantra, 5 tengkorak hitam pekat terbang keluar dari staf tulang putih, membelah dalam 5 arah yang berbeda sebelum menyerang Suzimo. Sebelum mereka tiba, kelima tengkorak mengeluarkan sinar cahaya merah darah dari rongganya sambil menangis dengan menyeramkan. Oh! Setelah melihat itu, jantung Suzimo berdetak kencang. Teknik itu tampaknya telah melampaui batas seni roh. Kelima tengkorak itu bahkan memancarkan aura yang menakutkan. Berapa banyak darah dan berapa banyak nyawa yang diperlukan untuk sesuatu yang begitu jahat diciptakan. Suzimo menenangkan diri dengan cepat, tatapannya dingin dan ekspresinya tidak berubah. Situasi di depannya jelas, bahkan jika dia mundur, akan sulit untuk menghindari kematian. Jika dia memilih untuk bertarung langsung, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menyeret seseorang ke bawah dengannya. Dalam sekejap mata, kelima tengkorak itu mendarat di tubuh Suzimo, mengunyah dengan mulut terbuka lebar. Ledakan. Dengan suara keras, suara tsunami dan guntur bisa terdengar dari tubuh Suzimo. Petir menyilaukan bersinar dari tubuh Suzimo dengan cara yang menakutkan. Tengkorak hitam pekat itu hanya sedikit diblokir oleh petir, mengurangi aura jahat yang mereka pancarkan. Tiba-tiba, mereka menerobos penghalang petir dan menggigit daging Suzimo. Seberapa kuat tubuh Suzimo? Dengan body petrification, bahkan pedang terbang kelas menengah tidak akan bisa melukainya. Namun, kelima tengkorak itu berhasil merobek kulit Suzimo begitu mereka menggigit. Mengisap terus-menerus, tengkorak-tengkorak itu meneguk esensi darah Suzimo dengan penuh semangat ketika cahaya merah di mata mereka meningkat, seolah-olah mereka mendapatkan kehidupan mereka sendiri. Jika kamu ingin makan, aku akan membiarkan kamu kenyang. Saat itu, Suzimo tiba-tiba berteriak. Tidak lagi menekan ki iblis di tubuhnya, ia melepaskan segala sesuatu bersama garis keturunannya yang bergelombang. Itu adalah kekuatan ki darah. Itu bahkan lebih kuat dari kekuatan darah saja. Pada saat itu, ki iblis berputar-putar di sekitar Suzimo ketika garis keturunannya bergemuruh, menyebabkan tubuhnya mengembang. Matanya menampakkan rasa dingin yang tak ada habisnya di dalamnya, tampak besar seolah-olah iblis kuno dengan niat membunuh yang keras telah memilikinya. Secara alami, kebanyakan pembudidaya bisa mendeteksi penampilan ki setan. Namun,
Su Zimo jauh dari medan perang saat ini, dia hampir berada di perbatasan lembah Dongling. Mengingat jarak itu, para pembudidaya yang terjebak di medan perang tidak bisa merasakan ki iblis yang keluar dari Su Zimo. Selain itu, mereka memang memiliki perhatian atau energi untuk melakukannya. Adapun pemuda berjubah darah di seberang Su Zimo, dia terkejut ketika ekspresinya berubah. Perbedaan antara dia dan Su Zimo terlalu dekat. Pada jarak itu, Su Zimo praktis adalah dewa yang tak terkalahkan. Tengkorak yang awalnya mengisap darah Su Zimo tiba-tiba ditolak oleh kekuatan ki darah yang mengerikan. Gelombang pasang telah berubah sepenuhnya. Awalnya, Su Zimo dirugikan dan bisa berubah menjadi budak darah kapan saja. Sekarang, mereka berada dalam situasi yang sangat berbeda. Kehidupan pemuda berjubah darah itu tergantung pada seutas benang. Ledakan. Tatapan Su Zimo tajam seperti pisau. Dengan raungan, dia melangkah maju, menyebabkan tanah bergetar hebat. Serahkan hidupmu. Su Zimo mengulurkan tangannya, meraih pemuda berjubah darah yang wajahnya pucat dan mundur tanpa henti. Su Zimo sedang mencoba menggunakan gerakan pembunuhan The Mystic Classic of 12 Kings of the Wilderness Great Divine Steed Dismemberment. Jika dia berhasil merebut pemuda berjubah darah, yang terakhir tidak akan bisa lepas dari nasib dicabik-cabik. Dari sudut pandang Su Zimo, selama dia bisa menyeret pemuda berjubah darah ini bersamanya sebelum dia meninggal, dia akan melakukan pembunuhan. Pemuda berjubah darah itu hampir ditangkap oleh Su Zimo ketika tiba-tiba, sesosok muncul di belakangnya. Iblis roh inti emas, Yu Fei. Dia sama-sama terkejut ketika melihat Su Zimo melepaskan ki setan. Namun, reaksinya sangat cepat. Sebelum Su Zimo bisa melakukan apapun, Yu Fei diblokir di depan pemuda berjubah darah dan menyelamatkan yang terakhir dari gerbang neraka. Piak, piak. Mencibir dingin, sedikit ejekan melintas di mata Yu Fei saat dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Su Zimo. Pada saat yang sama, dada Yu Fei samar-samar memancarkan aura yang lebih kuat yang berhasil menekan ki darah Su Zimo. Inti. Itulah inti batinnya. Dengan pergelangan tangannya diraih oleh Yu Fei, Su Zimo merasa lemas dan matanya redup. Sayang sekali. Petik 2. Dia sangat dekat. Jika dia punya 1 detik lagi, pemuda berjubah darah akan mati pasti. Begitu Su Zimo melepaskan kekuatan ki darahnya, dia yakin bahwa dia akan mampu membunuh bahkan 4 pembina pendiri Yayasan Foundation. Su Zimo, kamu memang sangat kuat. Petik 2. Yu Fei berkata dengan dingin, tapi dengan saya di sini hari ini, Anda tidak akan dapat menyakiti Tuan Muda sama sekali. Kali ini, Lord Bloodcrow Palace secara khusus menginstruksikan Yu Fei dan Peng Fei untuk melindungi Tuan Muda. Jika sesuatu terjadi padanya, Lord Palace akan membunuh mereka berdua pasti. Bab 222, satu-satunya variabel. Ah! Su Zimo melolong di langit dengan mata melebar. Rambut hitamnya berayun tanpa angin saat ki darahnya meledak. Bang! Ledakan! Ledakan! Garis keturunan Su Zimo bergemuruh, menyebabkan guntur mengaum dan iblis berputar-putar di sekitarnya. Saat tendon dan tulangnya yang besar bergetar, kekuatannya sudah mencapai batasnya. Meski begitu, Yu Fei, yang berdiri di seberang Su Zimo, mempertahankan ketenangannya. Dia mencengkeram pergelangan tangan Su Zimo dengan erat tanpa bergerak sedikit pun. Ini adalah penindasan lengkap dalam hal kekuatan dan ranah kultivasi. Tidak ada teknik untuk dibicarakan. Ketika kualitas inti emas sangat tinggi dengan energi roh murni, itu akan mampu mencapai keselarasan dengan langit dan bumi, membentuk fenomena, itulah bagaimana fenomena inti emas dilahirkan. Karena iblis tidak memiliki energi roh, secara alami tidak akan ada fenomena Golden Core juga. Namun, inti iblis setan terbentuk melalui ki kulit, daging, tendon, tulang, sumsum dan 5 organ. Kombinasi dari esensi seluruh tubuh mereka, itulah sumber kekuatan mereka. Dengan mengkondensasi inti batin, kulit, daging, garis darah, tulang, sumsum dan organ iblis akan benar-benar berubah, menyebabkan kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Kekuatan itu lebih dari cukup untuk menghancurkan iblis roh Foundation. Melihat Su Zimo yang sedang berjuang, Yu Fei mengangkat dagunya, seolah-olah dia sedang melihat makhluk yang lebih rendah, dan melengkungkan bibirnya dengan ekspresi dingin. Fufu. Pemuda berjubah darah berjalan perlahan. Dia mencibir ketika pandangan mengejek melintas di matanya. Baginya, Su Zimo seperti tikus yang jatuh ke tangan kucing saat ini, tidak peduli bagaimana dia berjuang, tidak ada yang akan berubah. Sudah kubilang, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Datang sebelum Su Zimo, pemuda berjubah darah itu berkata dengan tegas ketika matanya berbinar, belok menjadi budak darahku dengan patuh. Pemuda berjubah darah itu melambaikan tongkat tulang putihnya dan mengucapkan mantra yang muskil. Di dalam kekosongan, kekuatan aneh mulai muncul.
Mata pemuda berjubah darah bersinar dengan naungan hijau samar. Su Zimo bertemu dengan tatapannya dan langsung merasa dirinya pusing. Tidak baik. Pada saat itu, Su Zimo kehilangan akal dan merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Tenggelam tanpa henti, dia tidak bisa melepaskan diri. Kekuatan yang sangat jahat mulai menyerang pikiran Su Zimo. Mata Su Zimo sedikit memancarkan sinar hijau. Ahahaha. Dia meraung terus-menerus dari lubuk hatinya dan berteriak di bagian atas paru-parunya. Namun, dia tidak bisa melepaskan diri dari kontrol mental itu. Tidak ada yang bisa mengendalikanku. Menurunkan kepalanya, tubuh Su Zimo bergetar hebat dan pembuluh darah di lehernya terbuka. Pembuluh darah wajahnya terlihat jelas saat dia tidak menyerah meskipun rasa sakitnya bertahan lama. Teknik pemuda berjubah darah adalah keterampilan rahasia yang sangat kuat, darah budak seni. Begitu pikiran seorang kultivator terkorosi oleh darah budak seni, mereka bisa jatuh ke dalam ilusi mental yang sangat sulit untuk keluar melalui upaya mereka sendiri. Oleh karena itu, darah budak seni adalah sesuatu yang tidak boleh diganggu atau diganggu oleh kekuatan eksternal saat sedang dieksekusi. Pemuda berjubah darah merasa bahwa ini adalah situasi yang sangat tepat baginya untuk menyebarkan darah budak seni. Su Zimo ditahan oleh Yu Fei dan tidak bisa bergerak. Mereka bertiga berada jauh dari medan perang dan tidak ada yang bisa mengganggu proses eksekusi. Pemuda berjubah darah hampir bisa membayangkan Su Zimo berlutut di depannya dengan ekspresi hormat dan saleh sebagai budak darah. Namun, baik itu pemuda berjubah darah atau Yu Fei, mereka lupa sesuatu. Itu adalah satu-satunya variabel. Variabel itu tidak hanya mempengaruhi nasib Su Zimo, pemuda berjubah darah dan Yu Fei. Itu mempengaruhi seluruh pertempuran lembah Dongling juga. Mungkin, tak satu pun dari mereka akan meramalkan bahwa pengaruh variabel tidak hanya berakhir di sini. Setelah hari ini, efek itu akan berlanjut dan akhirnya mempengaruhi seluruh daratan Tianhuang, membangkitkan gelombang besar di dalamnya. Di perbatasan Dongling Valley, Su Zimo mengulurkan tangannya, berakar di tanah. Dia gemetar tanpa henti dengan ekspresi sedih. Lengannya diikat dengan kuat oleh dua tangan besar. Di seberangnya adalah roh-roh inti emas, Yu Fei. Di samping Yu Fei berdiri pemuda berjubah darah. Dengan kepala tertunduk, rambut hitam Su Zimo dikecewakan. Saat itu, Su Zimo merasakan gerakan aneh di dadanya. Dalam jubahnya yang sedikit terbuka, seekor binatang buas bersembunyi di dalam. Itu menatap Su Zimo yang menyedihkan dan mata hitam bulat dan pekatnya berkilau seolah itu adalah galaksi yang luas, dalam dan misterius. Su Zimo awalnya terjebak dalam ilusi mental itu, dikelilingi oleh kegelapan total. Tiba-tiba, sebuah kekuatan eksternal menerobos masuk, membuka jalan melalui kegelapan itu. Saat berikutnya, Su Zimo melihat seekor binatang kecil. Itu seperti seekor anjing kecil, menatapnya dengan kepala miring ketika mengedipkan matanya yang hitam pekat dan berkilau. Semangat malam. Su Zimo bergumam pelan. Ketika dia bertemu dengan tatapan binatang buas kecil, Su Zimo terkejut dan tiba-tiba terbebas dari ilusi mental. Pandangan Night Spirit tampaknya memiliki kekuatan misterius yang bisa menghilangkan kejahatan dari tubuh Su Zimo. Meskipun dia berhasil keluar dari ilusi mental, Su Zimo berkeringat deras dan hampir kehabisan tenaga. Cepat dan kabur. Bibir Su Zimo bergetar saat dia berkata dengan suara serak. Meskipun Night Spirit memiliki latar belakang yang misterius dan berhasil membantunya melepaskan diri dari ilusi mental, itu masih terlalu muda. Sudah kurang dari sebulan sejak lahir. Apa yang bisa dilakukan bayi berusia sebulan? Terlepas dari bayi manusia, bahkan binatang buas berdarah murni berusia sebulan akan memiliki kulit yang halus dan tulang yang lembut, yang paling lemah. Tentu saja, meskipun Night Spirit masih muda, itu sangat cerdas dan sudah mendapatkan perasaan. Su Zimo tahu bahwa Night Spirit dapat memahami kata-katanya dan dapat membaca situasinya juga. Nasibnya sudah ditentukan. Sekarang dia berada di tangan iblis roh inti emas, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Namun, itu berbeda untuk roh malam. Itu tampak seperti anak anjing yang lemah terus-menerus. Baik itu pemuda berjubah darah atau Yu Fei, tak satu pun dari mereka akan peduli tentang hal itu, memberikannya peluang besar untuk melarikan diri hidup-hidup. Setelah mendengar kata-kata Su Zimo, ekspresi Night Spirit tenang dan tidak bergerak. Itu tetap tersembunyi di pelukan Su Zimo tanpa mengekspos dirinya sendiri, hanya mendengarkan dengan kepala miring seolah-olah berusaha untuk memperhatikan apa yang sedang terjadi di luar. Hampir pada saat yang sama ketika Su Zimo keluar dari ilusi mental, erangan teredam datang dari sisi lain. Pemuda berjubah darah menutupi kepalanya dengan kedua tangan. Dia sangat kesakitan karena matanya yang hijau tua memerah sementara wajahnya berubah bentuk, tampak sangat menakutkan.
Jika darah budak seni terganggu oleh kekuatan eksternal normal, dampaknya pada Castor tidak akan sebesar itu. Tapi kali ini, Blood Slave Art pemuda berjubah darah itu tercermin oleh kekuatan misterius. Kegagalan teknik bersama dengan serangan balik dari pasukan memukul pemuda berjubah darah seperti petir. Kepalanya terasa seperti membelah saat dia hampir pingsan. Oh! Yu Fei mengerutkan kening. Dia masih mencengkeram lengan Su Zimo dengan erat ketika dia berbalik ke pemuda berjubah darah dan bertanya dengan khawatir, "Apa yang salah, Tuan Muda?" Pada saat itu, dada Su Zimo bergerak. Sebuah bayangan hitam melesat keluar, berlari di lengan Su Zimo ke lengan Yu Fei dalam beberapa langkah. Seperti hantu, bayangan hitam itu sangat cepat dan muncul di dada Yu Fei dalam sekejap mata. Jeda sesaat, bayangan hitam itu tiba-tiba mengangkat cakarnya. 5 cakar yang sangat tajam mencuat keluar, berkedip dengan kilatan dingin, mengusap tenggorokan Yu Fei dengan bau kematian yang berdarah. Bab 223, 3 putaran. Pada waktu bersamaan, pemuda berjubah darah menanggung rasa sakit di kepalanya dan menggertakkan giginya. Awas, ada sesuatu yang lain di tubuh Su Zimo. Namun, sudah terlambat ketika dia mengatakan itu. Saat Night Spirit melanda, Yu Fei merasakan sesuatu dan berbalik secara naluriah. Saat berikutnya, pupil matanya mengerut dan jantungnya berhenti berdetak. Uff! Kilatan darah muncul saat apel Adam Yu Fei terkoyak oleh Night Spirit di samping sepotong besar daging. Darah segar berceceran di seluruh tubuh Su Zimo. Waktu Night Spirit dapat digambarkan sebagai sempurna. Seluruh proses itu halus dan cairan seperti air. Pada saat yang singkat itu, roh malam menunjukkan rasa yang tepat dan tajam tentang waktu terhadap situasi. Itu adalah kemampuan yang tidak ada yang diberikan kepadanya. Itu sepenuhnya melalui naluri. Membunuh insting. Ketika dia melihat itu, Su Zimo tertegun. Pikiran pemuda berjubah darah itu menjadi kosong dan dia tertegun juga. Pemogokan itu terlalu kejam. Bahkan jika Yu Fei adalah iblis roh inti emas, tidak mungkin dia bisa bertahan hidup mengingat cedera serius itu. Mata Yu Fei melebar dan cahaya hitam tiba-tiba muncul dari dadanya. Dengan pukulan backhand, dia menyerang ke arah kepala Night Spirit. Itu adalah pertaruhan terakhir iblis roh inti emas di ambang kematian. Seluruh proses tampak sangat lambat tetapi pada kenyataannya, itu terjadi dalam sekejap. Yu Fei sudah bereaksi sangat cepat. Tepat setelah tenggorokannya terkoyak oleh cakar Night Spirit, dia ingin membunuh Night Spirit di tempat pada saat pertama. Karena pembuluh darahnya yang besar terputus dan dia menderita kehilangan banyak darah dan ki, Yu Fei telah menyadari bahwa dia pasti akan mati. Namun, dia ingin membunuh Night Spirit tepat sebelum dia mati. Terhadap pukulan masuk Yu Fei, Night Spirit melompat dan memutar kepalanya, menghindari ke samping dengan sekuat tenaga. Bang! Meski begitu, pukulan Yu Fei menghantam Night Spirit di pinggang dengan berat. Hia! Night Spirit menjerit kesakitan dan ada depresi yang jelas di pinggangnya. Seperti layang-layang dengan tali putus, Night Spirit dikirim terbang ke pelukan Su Zimo setelah pukulan itu. Dengan mata tertutup, Night Spirit batuk darah berulang kali dan sudah tidak sadarkan diri. Ketika dia melihat itu, Su Zimo merasakan jantungnya sakit. Dibandingkan dengan kekuatan sebenarnya dari roh iblis inti emas, roh malam yang baru berusia sebulan benar-benar jauh lebih lemah. Ini mirip dengan bayi yang berumur beberapa tahun memegang belati di tangannya. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk membunuh orang dewasa, dia tidak akan pernah cocok dengan orang dewasa. Pada kenyataannya, jika bukan karena fakta bahwa Yu Fei telah terluka parah dengan kekuatannya menurun secara drastis setelah kehilangan ki dan darah secara besar-besaran, pukulan itu kemungkinan besar akan menghancurkan tubuh Night Spirit. Pukulan itu tampaknya telah menguras Yu Fei dari semua vitalitasnya. Muda, Tuan, cepat, melarikan diri. Wajah Yu Fei pucat dan tenggorokannya patah saat dia meludahkan kata-kata sebentar-sebentar. Meskipun begitu, dia berusaha yang terbaik. Setelah 4 kata itu, dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Matanya tak bernyawa dan tanah dengan cepat ternoda merah oleh darahnya. Menempatkan Night Spirit kembali ke jubahnya, Su Zimo menatap pemuda berjubah darah di seberangnya dengan tatapan dingin dan mematikan. Pada saat itu, Su Zimo sedang tidak dalam kondisi yang baik. Dia berhasil membebaskan diri dari ilusi mental berkat bantuan Night Spirit. Namun, ia telah mengambil korban besar selama periode waktu ini dan secara mental dan fisik kelelahan, itu mirip dengan telah melalui pertempuran dengan seorang ahli top. Pemuda berjubah darah juga tidak dalam kondisi terbaik. Pemuda berjubah darah masih menderita gelombang rasa sakit dari gangguan Blood Slave Art bersama dengan serangan balik kekuatan, dia jelas agak bingung. Mengingat kondisi mereka yang mengerikan, jika mereka benar-benar bertarung, tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi pemenang akhirnya. Namun,
Ketika dia melihat bagaimana Yu Fei meninggal dan mengingat kata-kata terakhir Yu Fei, pemuda berjubah darah sudah memiliki keinginan untuk mundur. Selanjutnya siapa dia? Sebagai tuan muda dari Istana Gagak Darah, statusnya sangat mulia. Mengapa dia harus terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan yayasan pembentukan yayasan ini sebelum dia? Selama dia menghindari orang ini untuk sementara waktu, yang terakhir pasti akan mati begitu Golden Chorus dari medan perang tiba. Saat memikirkan itu, pemuda berjubah darah itu diputuskan. Mundur. Saat itu, tatapan Su Zimo berbalik, setajam pisau seolah ingin merobek-robeknya. Tatapan itu benar-benar tidak seperti tatapan manusia. Itu lebih seperti binatang buas kuno yang sangat lapar, kejam, brutal dan berdarah. Jantung pemuda berjubah darah itu berdetak kencang dan isi perutnya menyusut, mundur setengah langkah tanpa sadar. Bang! Langkah setengah tunggal itu menyebabkan aura Su Zimo meningkat secara besar-besaran. Menggunakan momentum, Su Zimo mengerahkan Plow Heaven Stride dan maju ke depan. Mengaduk-aduk kekuatan ki darahnya, dia memukul dengan punggungnya seperti segel besar yang turun dari langit. Mata Su Zimo dipenuhi dengan kedinginan tanpa akhir tanpa sedikit pun belas kasihan. Beberapa saat yang lalu, dia hampir dikontrol dan berubah menjadi budak darah oleh pemuda berjubah darah ini. Night Spirit terluka parah dan bahkan mungkin mati. Sebagian besar murid yayasan pendirian paling tajam dari Ethereal Peak telah musnah. Dua tetua sekte telah tewas juga. Hutang darah itu harus dilunasi oleh kehidupan pemuda berjubah darah ini. Selamatkan aku. Pemuda berjubah darah itu terkejut ketika dia menjerit sambil menarik keluar perisai tulang putih dari tas penyimpanannya. Menyuntikkan energi roh ke sana, perisai tulang putih meluas secara besar-besaran dan pemuda berjubah darah itu membuangnya dengan buru-buru untuk menghalangi di atas kepalanya. Setelah kehilangan keberaniannya, pemuda berjubah darah tidak bisa lagi menyerang dan hanya bisa bertahan. Menurutnya, selama dia bisa bertahan 10 putaran, pasti akan ada bala bantuan kor emas dari medan perang kor emas tidak jauh. Mereka akan menyelamatkannya dan membunuh Su Zimo pada saat yang sama. Di medan perang inti emas, 10 kor emas dengan Peng Fei memimpin mereka mengepung dan menyerang Wen Xuan dan Penatua Yu, yang memiliki kendali penuh terhadap situasi. Jika bukan karena fenomena inti emas Wen Xuan, keduanya akan mati lama. Namun, melepaskan fenomena inti emas menghabiskan banyak energi roh. Wen Xuan tidak bisa bertahan lebih lama. Ketika dia mendengar teriakan minta tolong, ekspresi Peng Fei berubah. Cepat, pergi dan dukung tuan muda. Tidak ada yang harus terjadi padanya. Petik 2. Peng Fei menunjuk kedua kor emas dan berteriak. Mereka berdua melepaskan diri dengan tergesa-gesa dan terbang di udara, melaju ke arah pemuda berjubah darah. Semuanya terjadi seperti yang diharapkan oleh pemuda berjubah darah. Memang, dia akan menerima bala bantuan Golden Core setelah teriakan minta tolong. Namun, pemuda berjubah darah itu salah tentang satu hal. Bang! Tinju Su Zimo mendarat di perisai tulang putih dan mengeluarkan suara memekakkan telinga. Sambil gemetar, serangkaian retakan muncul di pelindung tulang saat cahayanya redup. Perisai tulang putih hancur oleh satu pukulan Su Zimo. Set! Seketika, pemuda berjubah darah itu tersentak dan ekspresinya berubah. Tepat setelah itu, sosok Su Zimo melintas dan dia tiba di depan pemuda berjubah darah. Sebuah cahaya dingin muncul dari dalam mata Su Zimo saat dia mengulurkan tangan dan meraih lengan pemuda berjubah darah itu, dengan paksa mencabik-cabiknya. Pada saat yang sama, dia menekuk lutut dan maju seperti kuda surgawi. Pemotongan kuda surgawi. Sing! Kabut darah memenuhi udara. Ah! Di tengah teriakan melengking dari pemuda berjubah darah, Su Zimo dengan paksa merenggut tangannya. Tepat setelah Dismemberment Divine Steed adalah Divine Steed Trampling. Su Zimo berlutut di dada pemuda berjubah darah itu, dan dengan lompatan, dia menggunakan momentum pukulan itu. Kedua kaki berada di tenggorokan pemuda berjubah darah itu saat Su Zimo menginjak 2 kali di kepalanya. Tanpa jeda, tubuh Su Zimo sudah melewati pemuda berjubah darah. Dua gerakan pembunuhan terhubung dengan mulus dan hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Saat Su Zimo mendarat di tanah, pemuda berjubah darah itu juga jatuh duluan. Dadanya ambruk dan tenggorokannya terkoyak sementara wajahnya hancur tak bisa dikenali, pemuda berjubah darah itu benar-benar mati. Pemuda berjubah darah itu salah tentang satu hal. Su Zimo tidak perlu 10 putaran untuk membunuhnya. Dia hanya membutuhkan 3 putaran. Bab 224, A Sliver of Life. Tepat ketika pemuda berjubah darah itu mati, Black Crow Mountain, yang berjarak ribuan kilometer jauhnya, tiba-tiba meledak dengan aura yang sangat menakutkan seolah-olah kiamat telah tiba. Setiap makhluk hidup di Black Crow Mountain takut keluar dari akalnya, tergeletak di tanah tanpa bergerak. WHO. Siapa ini?
Beraninya kau membunuh muridku. Dari kedalaman Black Crow Mountain, raungan yang dalam dan menyeramkan datang dari istana besar yang berisi kemarahan dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Aku akan mencabik-cabikmu dan mengubah tulangmu menjadi abu. Ledakan. Ditemani oleh ledakan memekakan telinga, seluruh istana bergetar hebat. Kabut darah di sekitarnya tumbuh lebih tebal dan hampir terwujud. Seluruh istana tampak mengambang di lautan darah, samar-samar terlihat. Seorang tokoh bergegas keluar dari istana dan tiba-tiba membuka mulutnya, mengisap keras. Guyuran. Lautan darah melonjak, membentuk pusaran besar yang menyembur ke mulut terbuka sosok itu tanpa henti. Dalam sekejap mata, lautan darah menghilang. Seorang pria parubaya berdiri di udara dengan rambut hitamnya yang menutupi bahu. Wajahnya tipis dan dia mengenakan jubah merah gelap sementara tatapan menyeramkan dari mata hijau samarnya. Kau. Tiba-tiba, pekikan yang menusuk telinga bisa terdengar dari Black Crow Mountain. Awalnya, suara itu jauh sekali. Namun, itu mendekat dalam sekejap mata. Seekor gagak raksasa dengan mata merah sedang mengepakkan sayapnya, melesat melintasi langit Black Crow Mountain dan mendekat. Itu adalah raja di antara banyak gagak bermata darah di Black Crow Mountain. Raja Gagak Darah. Ketika Lord Blood Crow Palace pertama kali tiba di Black Crow Mountain, gagak ini adalah makhluk pertama yang dia taklukkan. Itu telah mendapatkan sedikit manfaat dengan mengikuti Lord Blood Crow Palace. Pada saat ini, pembudidayaannya sudah setara dengan puncak Nas Chancel. Menguasai. Blood Crow King tiba di langit di atas istana dan tiba-tiba turun. Ketika mendarat di tanah, itu berubah menjadi pembudidaya berjubah hitam yang berlutut di tanah dengan ekspresi hormat. Ayo, ikuti aku di luar sana. Petik 2. Tatapan Lord Blood Crow Palace itu sedingin es ketika dia berkata dengan suara dingin, aku ingin melihat siapa yang berani menumpangkan muridku. Saya akan membuatnya membayar dengan darahnya. Petik 2. Lembah Dongling. Pemuda berjubah darah tewas dalam genangan darah. Waktu yang diperlukan untuk 3 putaran hanya beberapa detik, terlalu pendek. 2 bala bantuan inti emas terlalu jauh untuk bisa tiba pada waktunya untuk menyelamatkan pemuda berjubah darah. Setelah melihat adegan ini, kedua kor emas tercengang. Keduanya sepertinya memikirkan sesuatu yang mengerikan ketika warna mengering dari wajah mereka. Terlihat mengerikan, tubuh mereka menggigil samar. Pemuda berjubah darah adalah satu-satunya murid warisan Lord Blood Crow Palace. Mereka tiba di lembah Dongling sambil mengawal pemuda berjubah darah itu. Sekarang karena pemuda berjubah darah telah mati secara tragis di sini, Tuan Istana mungkin akan menghabisi mereka dengan kemarahan. Satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup adalah pada pembudidaya berjubah hijau tidak jauh dari sana. Mereka harus menangkap orang ini hidup-hidup dan membawanya ke istana-istana, itulah harapan mereka untuk bertahan hidup. Berdebur. Mata mereka berubah merah dan wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Sirkulasi energi roh dalam dantian mereka dengan kuat, mereka menyerang ke arah Su Zimo dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain, Su Zimo telah menghabiskan hampir semua staminanya setelah membunuh pemuda berjubah darah dalam 3 gerakan dan sekarang terengah-engah. Baik itu dalam hal kombinasi, kekuatan atau waktu, ketiga gerakan itu dieksekusi sampai batasnya. Dia telah berhasil membunuh 4 pendiri yayasan pembentuk Yayasan Meridian dalam pertarungan 1 lawan 1. Bahkan jika Su Zimo dalam kondisi puncak, dia mungkin tidak dapat menghasilkan prestasi itu. Jika bukan fakta bahwa ia mampu melepaskan kekuatan ki darah yang hebat mengingat penguasaannya yang lebih rendah dari bagian penyempurnaan organ serta hilangnya keberanian pemuda berjubah darah yang mengakibatkan kelemahan dalam auranya, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang. Setelah membunuh pemuda berjubah darah, Su Zimo berbalik dan memandangi 2 kor emas di dekatnya dengan sedikit cemoohan di matanya. Swoosh! Menjentikkan lengan bajunya, pedang terbang bermutu tinggi ditembakkan. Sing! Hal pertama yang dilakukan Su Zimo adalah memotong dada Yu Fei dengan pedang terbang untuk mengambil binatang iblis inti-inti di dalamnya. Tepat setelah itu, dia memotong kepala pemuda berjubah darah dan mengambil tas penyimpanan yang terakhir. Orang ini sudah mati dan kepalanya ada bersama saya. Jika Anda menginginkannya, datang dan ambillah. Hahaha. Su Zimo memegang kepala pemuda berjubah darah itu di tangannya ketika dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak dengan suara nyaring yang berdering ke segala arah. Lokasi Su Zimo saat ini cukup jauh, dia hampir berada di perbatasan lembah Dongling. Ditambah dengan fakta bahwa ia telah membunuh pemuda berjubah darah dalam 3 gerakan, kecepatan itu begitu cepat sehingga tidak ada orang lain yang memperhatikannya selain 2 kor emas yang tiba. Namun, suaranya bergema melalui Dongling Valley tanpa henti sekarang dan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas dan baik. Bentrokan antara kedua belah pihak bertemu dengan jeda sesaat.
Baik itu para kultivator Istana Gagak Darah atau murid-murid puncak ethereal, terlepas dari ranah kultivasi mereka, mereka melirik ke arah Suzimo tanpa sadar. Setelah itu, ekspresi semua orang berubah drastis. Para murid Ethereal Peak mengeluarkan ekspresi gembira. Namun, masa Blood Crow Palace pucat seperti lembaran, tampak pucat. Tangkap orang itu hidup-hidup. Jangan biarkan dia melarikan diri. Petik 2. Peng Fei meraung marah. Sekarang hanya ada 8 kor emas dari Istana Gagak Darah yang mengelilingi Wen Xuan dan Penatua Yu. Saat mereka mendengar raungan Peng Fei, 2 kor emas meninggalkan medan perang dan berlari ke arah Suzimo dengan kecepatan kilat. Uff, uff, uff. Tekanan pada Wen Xuan menurun drastis. Dia mengambil keuntungan dari keadaan linglung di kor emas dan menembak maju dengan fenomena itu. Banyak tetesan hujan lebat mengalir ke tubuh orang itu, menghasilkan lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Dengan tatapan redup, orang itu jatuh dari udara. Peng Fei menggertakkan giginya. Dia telah merencanakan untuk menangkap Suzimo secara pribadi, tetapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain tinggal di sini. Menelan seteguk eliksir, Peng Fei dengan panik mengedarkan energi rohnya dan mengaktifkan kekuatan badai, berharap untuk membunuh Wen Xuan dan Penatua Yu sesegera mungkin. Di udara, ada banyak gagak bermata darah yang mengelilingi 40 murid aneh Ethereal Peak yang tersisa pada awalnya. Sekarang, semua gagak bermata darah berkerumun ke arah Suzimo dengan mata merah. Lebih dari setengah dari ratusan penggarap pendirian yayasan dari Blood Crow Palace juga dialihkan. Dengan demikian, tekanan pada orang-orang dari puncak Ethereal sangat menurun. Semua orang tiba-tiba melihat secercah harapan, sepotong kehidupan. Karena kematian pemuda berjubah darah, seluruh situasi telah mengambil sedikit perubahan misterius. Medan perang berantakan. Tidak peduli apa, Qin Yu dan Ji Chengtian adalah murid warisan Ethereal Peak. 1 di 5 Meridian dan yang lainnya di 4 Yayasan Meridian Foundation, mereka sangat kuat. Selama mereka bisa memanfaatkan situasi ini untuk melarikan diri dari lembah Dongling dan mengirim pesan ke sekte, semua orang akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Di sisi lain, sekarang ada 4 kor emas yang bergegas di Suzimo. Burung gagak bermata darah di langit berkerumun di samping lebih dari setengah penggarap pendirian yayasan di tanah. Tentara besar itu mirip dengan gelombang mengamuk yang melonjak. Di hadapan ombak yang mendekat, Suzimo tampak sangat kecil dan dia hampir tenggelam oleh kerumunan yang lebat dan gagak bermata darah yang menutupi langit. Orang bisa membayangkan akhir hidupnya. Bab 225, Blood Escape. Qin Yu berbalik dan melihat ke arah Suzimo dengan erat mencengkeram tinju dan tatapan yang rumit. Bro. Sedikit berlemak tidak bisa membantu tetapi berseru. Leng Rou mengeluarkan ekspresi enggan. Setiap orang dari Ethereal Peak tahu bahwa sepotong kehidupan ini diperoleh sendirian oleh Suzimo dengan hidupnya di telepon. Saat ini, tidak ada kor emas yang peduli apakah mereka mati atau hidup. Bahkan penggarap pendirian yayasan yang menghalangi jalan mereka berkurang lebih dari setengahnya. Hampir semua orang tertarik oleh Suzimo. Cepat, ayo pergi. Qin Yu mengepalkan giginya dan melambaikan tangannya, berteriak dengan suara rendah. Jika dia ragu-ragu dan ragu-ragu pada saat seperti ini, dia hanya akan menyebabkan semua orang mati. Bergabung dengan pasukan, Qin Yu dan Ji Chengtian berjalan di depan dan melepaskan seni roh mereka terus-menerus. Dengan bantuan keterampilan rahasia sekte itu, pedang terbang mereka bola-balik melalui medan perang, berceceran darah di mana-mana. Meskipun orang-orang dari Ethereal Peak diliputi luka-luka, mereka semua menahan rasa sakit dan mengumpulkan semangat mereka. Mereka mengikuti di belakang mereka berdua dan menyerbu keluar dari lembah Dongling. Di sisi lain, Suzimo dalam kondisi buruk. Ketika dia menggunakan Fian Suppression Cell sebelumnya, hampir semua energi roh di dantiannya terkuras. Setelah itu, dia lelah secara mental dan fisik melawan korosi dari seni budak darah. Akhirnya, ia meledak pada puncaknya dan membunuh pemuda berjubah darah itu dengan bersih dalam 3 putaran, menghabiskan stamina terakhirnya. Suzimo berada di posisi terlemahnya sekarang. Tidak jauh dari sana, 4 Golden Kores melaju dengan niat membunuh yang mendidih diikuti oleh segerombolan gagak bermata darah yang lebat dan ratusan penggarap pembentukan yayasan dari Blood Crow Palace. Debu dan asap mengepul ketika niat membunuh memenuhi langit. Meskipun demikian, tidak ada tanda panik di wajah Suzimo. Matanya tenang dan ekspresinya tenang. Dia menyalurkan keterampilan rahasia. Ada sutra penyempurnaan darah Fian diukir di peti mati tanah warisan Sekte Iblis. Berasal dari penyempurnaan darah Fian Sutra, keterampilan rahasia ini disebut Blood Escape. Sutra Fian penyempitan darah merinci penggunaan garis keturunan dan menjelaskan bagaimana seseorang harus mengaktifkan kekuatan garis keturunan. Blood Escape tidak terkecuali.
Setelah dilepaskan, Blood Escape akan membakar sepertiga dari garis darah tubuh dengan imbalan ledakan kecepatan sesaat, memungkinkan seseorang untuk melarikan diri ratusan kilometer jauhnya. Tentu saja, ada efek samping yang sangat jelas pada Blood Escape. Dengan membakar sepertiga dari garis keturunan seseorang, baik itu manusia atau setan, mereka akan menjadi sangat lemah. Anggota tubuh mereka akan menjadi dingin dan bernafas akan menjadi sangat sulit. Bahkan, mereka mungkin pingsan. Berapa lama seseorang akan tetap dalam kondisi lemah tergantung pada fisik masing-masing. Semakin kuat fisik seseorang, semakin cepat mereka akan kembali normal. Namun, mengingat keadaan biasa, dibutuhkan setidaknya 10 hingga 14 hari pemulihan untuk pemulihan total. Dengan serangan pasukan besar di depan, Su Zimo hanya bisa memilih untuk berbalik dan melarikan diri. Namun, arah di belakangnya berada di arah yang berlawanan dari Ethereal Peak. Jika dia ke Blood Escape ratusan kilometer ke arah itu, jarak antara Su Zimo dan Ethereal Peak hanya akan meningkat lebih jauh. Tidak punya pilihan lain, Su Zimo hanya bisa berbalik dan melarikan diri. Menyalurkan teknik penanaman mental Blood Escape, Su Zimo menyulap segel tangan dan menggigit lidahnya dengan lembut, menyebabkan aliran darah esensi menyemprot. Dong, dong, dong. Tiba-tiba jantungnya berdegup kencang, seolah hendak melompat keluar dari dadanya. Seolah-olah seseorang sedang bermain drum dari surga, mengeluarkan suara yang membosankan dan kuat. Setiap kali jantungnya berdetak, itu akan mengalirkan darah segar ke seluruh anggota tubuhnya. Pada aliran darah itu, nyala api membakar secara rahasia. Itu sangat aneh dan memancarkan kekuatan yang tak ada habisnya. Su Zimo menghirup udara dalam dan mengaktifkan Divine Steed Fleeting, berlari keluar dari lembah Dongling. Berdebur. Dia berubah menjadi kilatan cahaya optimis dan hampir dalam sekejap mata, menghilang dari pandangan semua orang. Itu terlalu cepat. Semua orang terpana sejenak, tampak bingung dan bingung. Beberapa detik kemudian, keempat Golden Chorus adalah yang pertama menyadari apa yang terjadi. Mereka melepaskan semua kekuatan mereka dan mengejar ke arah di mana Su Zimo menghilang. Skill rahasia seperti itu pasti menggunakan vitalitasnya sebagai ganti kekuatan sesaat. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Mengejarnya. Petik 2. Betul, menggunakan skill rahasia itu pasti akan sangat melemahkannya begitu dia berhenti. Petik 2. Beberapa Golden Chorus di udara tajam dan dengan cepat melihat esensi Blood Escape. Salah satu kor emas berteriak, pasukan gagak darah, lacak pria itu. Setelah Anda menemukannya, jangan beritahu dia. Tetap di jalannya dan tunggu bantuan kita. Petik 2. Kau. Jeritan menusuk telinga pecah dari lautan burung gagak bermata darah di langit, seolah merespons. Segera, banyak gagak bermata darah menggali ke dalam rongga dan menghilang. Meskipun gagak bermata darah hanya setan roh yayasan pembentukan, kecepatan mereka terbang di udara tidak kalah dengan kor emas. Su Zimo berlari dengan sekuat tenaga. Meskipun dia tidak berbalik, dia bisa menebak bahwa kelompok pembudidaya yang tidak dikenal pasti tidak akan menyerah, mereka benar-benar kepanasan. Darahnya masih menyala. Su Zimo harus memastikan bahwa dia membebaskan diri dari pengejaran mereka sebelum sepertiga dari darahnya terbakar. Blood Escape dapat meningkatkan kecepatannya dengan berlipat ganda dalam waktu singkat. Namun, itu bukan peningkatan yang tak terbatas dan didasarkan pada fondasi kultivator. Pada akhirnya, Su Zimo hanya seorang yayasan pembentukan yayasan. Dengan kata lain, bahkan setelah menggunakan Blood Escape, Su Zimo mungkin tidak jauh lebih cepat daripada Golden Chorus dalam hal kecepatan. Golden Chorus adalah seluruh bidang kultivasi di atasnya. Tak lama, Su Zimo tiba di hutan lebat. Setelah berlari sebentar, dia tiba-tiba berhenti di jalurnya dan dengan cepat, menerkam macan tutul di dekatnya yang tidak bisa mengelak pada waktunya. Macan tutul itu hanya bisa dianggap sebagai binatang buas yang baru saja mendapatkan perasaan. Meskipun ia memiliki kecerdasan di matanya, ia belum tahu cara mengolahnya. Membungkus kepala pemuda berjubah darah di sekitar ekor macan tutul, Su Zimo mengancamnya, semakin jauh Anda berlari, semakin baik. Jangan lepas landas. Petik 2. Macan tutul itu bisa membaca niat membunuh di mata Su Zimo dan gemetar ketakutan, mengangguk dengan marah. Saat Su Zimo melepaskan cengkeramannya, macan tutul itu pergi dengan ketakutan. Ketika melihat bahwa itu cukup jauh, ia lari seperti angin. Su Zimo berbalik dan mencibir dingin. Dia harus melakukan sesuatu untuk mengalihkan perhatian pengejarnya. Su Zimo percaya bahwa macan tutul itu cukup untuk mengganggu para pengejarnya dan membuat mereka panik sehingga mereka tidak bisa melacaknya. Mengambil napas dalam-dalam, dia terus berlari ke depan. Setelah beberapa waktu, energi yang dihasilkan oleh Blood Escape dikeluarkan secara menyeluruh. Ini berarti bahwa garis keturunan Su Zimo telah terbakar sepertiga penuh.
Saat dia berhenti, Suzimo merasakan seluruh dunia berputar dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia mencoba yang terbaik untuk mengatur napasnya, memegangi tinjunya untuk menjaga kejernihan pikirannya ketika dia terhuyung maju. Dia tidak bisa tidur di sana. Dia belum keluar dari bahaya dulu. Suzimo harus mencari tempat yang relatif terpencil dan mengatur beberapa formasi susunan sederhana sebelum dia yakin bahwa dia disembunyikan. Tak lama, dia menemukan sebuah gua di kaki gunung tidak jauh. Menuju, Suzimo melihat ke dalam dan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa tidak ada binatang iblis. Mengingat kondisinya saat ini, bahkan jika dia bertemu dengan binatang roh, dia mungkin harus terlibat dalam pertempuran yang sulit. Bab 226, Tempat untuk Jalankan. Suzimo jatuh ke tanah, tulang dan tendonnya terasa seolah akan membelah diri. Menahan rasa sakit, ia mengambil Night Spirit dari jubahnya dengan hati-hati dan memeluknya dalam pelukannya. Dia khawatir tentang roh malam. Meskipun urat nadi Yufei sangat terkuras karena gesekan ke tenggorokannya, dia masih iblis inti emas. Serangan balik sebelum kematiannya sangat mengerikan. Bahkan jika Suzimo adalah orang yang ada dalam situasi Night Spirit, dia tidak bisa menjamin bahwa dia bisa bertahan. Namun, Suzimo tertegun ketika dia mengeluarkan Night Spirit. Kembali di Dongling Valley, dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana pinggang Night Spirit itu menyerah melalui pukulan Yufei. Itu jelas menderita luka serius pada organ-organnya dan mengeluarkan darah, seolah-olah itu bisa mati kapan saja. Tapi sekarang, tubuh Night Spirit telah kembali normal. Meringkuk dalam pelukan Suzimo, Night Spirit tidak lagi berdarah dari mulutnya, bernapas perlahan dan teratur. Ketika merasakan tatapan Suzimo, Night Spirit tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengedipkan matanya yang kecil. Pitch hitam seperti batu permata, mereka memandang Suzimo penuh dengan kehidupan. Pria dan binatang itu saling memandang. Haha. Ketika dia melihat bahwa Night Spirit baik-baik saja, Suzimo senang dan tidak bisa menahan tawa. Hia. Seolah merasakan sukacita Suzimo, Night Spirit membuka mulutnya sedikit dan menangis sebagai tanggapan. Suzimo mengangkat Night Spirit dan memeriksanya dengan cermat. Dia terkejut menemukan bahwa Night Spirit memiliki kemampuan generasi diri yang sangat kuat. Meskipun belum sepenuhnya pulih, luka pada organ internalnya sudah mulai sembuh dan tulangnya yang patah disambungkan kembali. Dari pelarian mereka dari lembah Dongling sampai sekarang, Night Spirit tidak mengkonsumsi ramuan apapun dan sepenuhnya bergantung pada kemampuan tubuhnya sendiri untuk memperbaiki dan menyesuaikan. Itu kurang dari sebulan sejak Night Spirit telah lahir. Tentu saja, potensi Night Spirit yang lebih besar adalah, semakin ketat kondisinya untuk itu tumbuh. Jika itu adalah binatang buas-buas, orang tuanya akan secara alami menjadi binatang buas berdarah murni juga. Sangat kuat, mereka bisa menyediakan makanan dan sumber daya yang cukup untuk anak binatang buas. Namun, Suzimo hanyalah seorang yayasan pembentuk yayasan tahap tengah saat ini dan jujur tidak bisa memberikan banyak hal untuk roh malam. Dia mengambil inner core Yufei dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di bawah hidung Night Spirit, ingin memberinya makan. Jika bukan karena pembunuhan Night Spirit, Suzimo akan direduksi menjadi budak darah pemuda berjubah darah sekarang. Karena itu, dia tidak ragu-ragu atau merasa sedih sedikit pun memberi makan Night Spirit the Inner Core. Mengernyitkan hidungnya sedikit, roh malam bersin dan memalingkan muka, mencibir bibirnya dengan jijik di matanya. Bersendawa. Ketika dia melihat itu, Suzimo terdiam. Inti-inti itu bisa dianggap sebagai hal paling berharga yang dia miliki. Dia tidak berharap bahwa Night Spirit akan memandang rendah itu. Kamu pasti gila, membiarkan hal yang begitu bagus. Petik 2. Setelah lolos dari kematian seiring dengan kenyataan bahwa Night Spirit selamat, Suzimo dalam suasana hati yang baik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Dia menyingkirkan inti batin dengan santai, siap untuk mengkonsumsinya sendiri nanti. Aku akan menurunkanmu dulu. Biarkan saya menyiapkan beberapa formasi arai dan kami akan bersembunyi di sini selama beberapa hari. Petik 2. Suzimo memberitahu Night Spirit. Tanpa diduga, Night Spirit melengkungkan tubuhnya dan mencoba untuk masuk ke pelukan Suzimo berulang kali, seolah-olah itu paling nyaman di sana. Tidak dapat menolak, Suzimo memasukkannya ke dalam jubahnya lagi dan datang ke pintu masuk gua untuk mulai menyiapkan formasi susunan. Setelah membakar sepertiga dari darahnya, Suzimo sangat lemah sekarang. Namun, dia tidak berani beristirahat. Dia harus menghitung setiap detik dan mengeluarkan beberapa formasi arai sebelum dia bisa menenangkan diri. Suzimo baru saja menggambar beberapa pola formasi ketika dia tiba-tiba berhenti. Perasaan yang sangat aneh muncul di hatinya. Seolah-olah dia telah ditargetkan. Tidak ada tanda bahaya atau peringatan. Namun, Suzimo merasa ada sesuatu yang salah.
Sepertinya ada sepasang mata yang tersembunyi di suatu tempat menatapnya. Dia tetap tanpa ekspresi dan terus menggambar pola formasinya. Namun, sebagian besar perhatian dan pandangannya terus-menerus memindai sekeliling, mencoba menemukan asal dari perasaan tidak menyenangkan itu. Setelah beberapa saat, Su Zimo tidak menemukan apapun. Apakah aku membayangkannya? Matanya berkedip dan dia mengerutkan kening. Akan lebih baik jika dia membayangkannya. Jika tidak. Saat itu, Night Spirit mengeluarkan kepalanya dari dada Su Zimo. Hia. Roh malam memanggil. Su Zimo berpikir keras dan tidak memperhatikan teriakan Night Spirit. Hia, hia, petik 2. Setelah beberapa saat, Night Spirit berteriak 2 kali lagi melihat Su Zimo mengabaikannya. Dia menggunakan cakarnya untuk menggaruk dada Su Zimo dengan lembut tapi itu tidak memperpanjang cakarnya. Apa yang salah? Sadar, Su Zimo menunduk dan bertanya. Kepala Night Spirit terangkat saat melihat ke arah langit dengan tatapan dingin. Ada bintik kecil yang tercermin di pupilnya yang hitam pekat. Oh! Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia mengangkat kepalanya tiba-tiba. Di atas langit, ada titik hitam yang tersembunyi di dalam awan, samar-samar terlihat. Mengingat jarak itu, jika itu adalah yayasan pembentuk yayasan yang normal, penglihatan mereka tidak akan cukup untuk mengetahui seperti apa sosok yang menari di langit itu. Namun, penglihatan Su Zimo sangat kuat dan dia menyadari bahwa titik hitam itu adalah gagak bermata darah. Tidak hanya itu, ada lebih banyak titik hitam yang berkumpul menuju daerah itu di awan. Dengan gagak bermata darah memberi arahan, tidak akan lama sebelum Kor Emas menemukan jalannya ke sana. Tiba-tiba, Su Zimo merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia sama sekali tidak berhasil melepaskan pengejarnya. Jika dia tidak merasakan bahwa ada sesuatu yang salah dan Night Spirit menemukan sumber perasaannya, dia mungkin telah dikepung dan dibunuh di sini tanpa tahu mengapa. Melarikan diri. Reaksi pertama Su Zimo adalah terus melarikan diri. Namun, dunia ini sangat besar. Kemana dia bisa melarikan diri? Terlalu banyak gagak bermata darah. Selain itu, mereka cepat dan memiliki indera penciuman yang tajam, dimanapun Su Zimo melarikan diri, tidak dapat dihindari bahwa dia akan ditangkap. Burung gagak bermata darah adalah mata musuh-musuhnya dan mereka ada di mana-mana. Ini berarti Su Zimo akan selalu berada di bawah pengawasan musuh. Tidak ada tempat untuk lari. Selain itu, dia dalam kondisi yang sangat buruk. Darah yang telah dia bakar sebelumnya belum pulih dan dia tidak lagi memiliki energi yang tersisa. Apa yang harus dia lakukan? Su Zimo memejamkan matanya dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, berpikir keras tentang cara untuk keluar dari situasi ini. Dia percaya bahwa pasti ada cara baginya untuk melarikan diri dari pengawasan burung gagak bermata darah. Setelah beberapa saat, Su Zimo tiba-tiba membuka matanya, dia punya ide. Dia mengeluarkan Core Demon binatang buas dari tas penyimpanannya dan menelannya utuh. Su Zimo siap menggunakan Blood Escape sekali lagi. Memanfaatkan Blood Escape 2 kali berturut-turut berarti dia harus membakar 2/3 dari darahnya dan ada kemungkinan besar dia bisa mati. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa mengonsumsi Inner Core terlebih dahulu untuk mencegah dan kecelakaan. Saat ini, Su Zimo berada pada posisi terlemahnya. Jika dia tidak menggunakan Blood Escape, dia tidak akan bisa melarikan diri jauh dan pasti akan ditangkap oleh Golden Cores di belakang. Mengambil peta dari tas penyimpanannya, Su Zimo memperhatikannya dengan baik. Segera, dia menyingkirkan peta dan menyalurkan Blood Escape. Tubuhnya berubah menjadi cahaya optimis saat dia membuat sedikit perubahan arah dan berlari untuk itu. Chapter 227, Jishui River. Kali ini, Su Zimo tidak lagi berlari tanpa tujuan. Hanya ada satu tempat untuk melarikan diri dari pengawasan gagak bermata darah. Sungai Jishui. Bagaimanapun juga, gagak bermata darah adalah iblis roh yayasan pendirian. Mereka tidak memiliki inti dalam dan tidak dapat menginternalisasi pernapasan mereka. Karena itu, mereka secara alami tidak bisa menyelam ke sungai Jishui. Su Zimo berbeda. Dia memiliki keabadian dan kultivasi iblis. Meskipun dia tidak memiliki inti dalam, dia bisa menggunakan energi rohnya untuk membentuk penghalang pelindung dan mengusir air. Peta menunjukkan bahwa sungai Jishui mengalir melalui seluruh wilayah dinasti Zhou besar. Tidak ada yang tahu di mana sungai Jishui dimulai dan berakhir, peta juga tidak menunjukkannya. Namun, itu tidak penting. Yang harus dilakukan Su Zimo adalah menyelam ke dalam sungai Jishui dan hanyut mengikuti arus, begitulah cara dia bisa lolos sepenuhnya dari pelacakan burung gagak bermata darah. Su Zimo berlari sepanjang jalan, berlari sepanjang malam. Keesokan paginya, dia akhirnya tiba di dasar sungai Jishui. Saat dia tiba, ekspresi Su Zimo pucat dan kesadarannya berangsur-angsur kabur. Jika dia tidak mengkonsumsi inti dalam binatang iblis itu, dia akan menjadi orang mati sekarang menggunakan Blood Escape 2 kali.
Tidak peduli seberapa kuat fisik seseorang, mereka tidak akan mampu menahan pembakaran 2/3 dari esensi darah mereka. Kali ini, dia hampir benar-benar kelelahan. Suzimo terhuyung-huyung dan kehilangan kendali atas tubuh dan keseimbangannya, jatuh ke depan terlebih dahulu ke sungai. Brok, bruk, bruk. Serangkaian gelembung muncul di permukaan air. Terbangun oleh air, Suzimo menggelengkan kepalanya dan berjuang untuk berdiri, pikirannya sedikit jernih. Night Spirit keluar dari jubah Suzimo dan setelah berenang sedikit di sungai, itu benar-benar mulai mengapung. Dari kelihatannya, Night Spirit juga cukup mudah beradaptasi dengan air. Suzimo menggertakkan giginya dan membawa Night Spirit, menyulap penghalang energi roh dengan susah payah. Akhirnya, dia melompat dan menghilang sepenuhnya ke sungai Jishui. Sungai itu dingin. Untuk seseorang yang telah membakar sebagian besar garis keturunannya, tingkat kedinginan itu sudah meresap ke dalam tulangnya. Suzimo gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, memeluk Night Spirit erat-erat dengan mata melebar saat dia menyelam. Dia mengumpulkan semangatnya dan tidak berani gegabah, memegang pedang terbang kelas tertinggi di tangan kirinya sambil mengamati sekelilingnya terus-menerus. Sungai Jishui bukanlah tempat yang ramah. Bahaya di dalamnya pasti tidak kurang dari hutan di hutan belantara yang luas. Ada banyak binatang iblis kuat yang bersembunyi di dalam sungai Jishui juga. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin mati di sini. Suzimo tidak berani menyelam terlalu dalam. Biasanya, binatang iblis yang lebih kuat akan mengintai di perairan yang lebih dalam. Saat ini, Suzimo sebagian besar dikelilingi oleh roh iblis kondensasi Qi yang baru saja belajar cara berkultivasi. Banyak binatang iblis air benar-benar mempesona untuk dilihat. Semua makhluk roh itu hanya melihat dari jauh dan tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekat dengan santai. Tiba-tiba, seolah-olah mereka ditakuti oleh sesuatu, binatang roh itu menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, bahaya muncul di benak Suzimo. Sungai melonjak dengan cara miring saat kolom air besar mengalir ke arah yang berlawanan, dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas dan aura yang tangguh. Itu adalah roh iblis. Setan roh yayasan pendirian telah muncul. Zeng, zeng, zeng. Suzimo menahan rasa sakit di dantiannya dan dengan paksa menyuntikkan energi roh. Pedangnya bergetar terus-menerus. Alasan mengapa Suzimo segera mengaktifkan pedang terbang adalah karena dia ingin melawan roh iblis itu. Namun, dia tiba-tiba menyingkirkan pedang terbang itu setelah berpikir 2 kali. Suara mendesing. Binatang roh muncul dari air dan Suzimo akhirnya bisa melihatnya dengan baik. Buaya lapis baja hijau. Buaya lapis baja hijau adalah salah satu binatang iblis paling umum di sungai Jishui. Itu mendapatkan namanya berkat baju besi besar yang tidak bisa dihancurkan yang melapisi seluruh tubuhnya dan ukurannya yang besar. Bergerak sangat cepat di perairan, buaya lapis baja hijau muncul di hadapan Suzimo hampir dalam sekejap mata. Pada saat itu, Suzimo merasa seperti sedang menghadapi gunung, bukan binatang iblis air. Astaga! Saat tiba di hadapan Suzimo, buaya lapis baja hijau membuka mulutnya yang besar tanpa berpikir 2 kali dan melahap Suzimo secara keseluruhan dengan mudah di sepanjang air sungai. Suzimo berdiri di dalam mulut buaya lapis baja hijau. Meskipun dia tampak sangat kecil, dia sangat tenang. Saat rahang bawah buaya lapis baja hijau hampir menutup, Suzimo menghunus pedang terbang kelas tertingginya lagi dan mengaktifkan 4 pola roh di atasnya. Dia berkata dengan suara dingin, "Kamu sebaiknya tidak bergerak." Pada saat itu, Night Spirit menjulurkan cakarnya dan mengetukkan cakarnya dengan lembut ke lidah buaya lapis baja hijau. Itu tidak menggunakan banyak kekuatan tetapi lidah buaya lapis baja hijau sudah berdarah. Dengarkan aku sekarang. Berdiri di mulut buaya lapis baja hijau, Suzimo berkata perlahan, berenanglah bersama sungai Jishui. Aku akan meminjam perutmu untuk saat ini. Setelah tubuhku pulih, aku akan pergi. Selain itu, aku berjanji tidak akan membahayakan hidupmu. Buaya lapis baja hijau telah berkultivasi ke tingkat iblis roh dan telah memperoleh perasaan. Suzimo percaya bahwa itu pasti akan mengerti kata-katanya. Memang, setelah ragu sejenak, buaya lapis baja hijau menganggukkan kepalanya. Itu adalah pilihan yang bagus. Itu bisa percaya pada Suzimo. Atau bisa langsung mati. Memeluk roh malam, Suzimo menyelipkan tenggorokan buaya lapis baja hijau ke perutnya. Pada saat yang sama, dia menghancurkan jimat pelindung yang diberikan kepadanya oleh Leng Rou. Sebuah penghalang cahaya mengelilingi Suzimo. Meskipun sedikit bau di perut buaya lapis baja hijau, itu adalah tempat yang tidak terganggu oleh siapapun, itu adalah tempat persembunyian yang sempurna baginya untuk menenangkan diri dan memulihkan diri dengan damai. Jika Suzimo memeluk Night Spirit dan terus mengalir di sungai Jishui, dia tidak akan punya waktu untuk memulihkan diri.
Pengaturan ini membunuh 2 burung dengan 1 batu. Su Zimo bermaksud untuk tinggal di perut buaya lapis baja hijau untuk sementara waktu. Setelah luka dia dan Night Spirit sembuh, dia akan pergi dan kembali ke pantai. Sambil menggelengkan kepala dan ekornya, buaya lapis baja hijau menghilang dari tempatnya, berenang menyusuri sungai. 3 hari kemudian, sejumlah besar gagak bermata darah berputar-putar di atas sungai Jishui, padat dan menutupi langit. Peng Fei dan para pembudidaya lainnya yang telah berpartisipasi dalam pertempuran lembah Dongling berdiri di tepi pantai. Mereka melihat ke sungai yang bergelombang dengan ekspresi mengerikan, tetap diam. Sebelum mereka berangkat, mereka memiliki 10 inti emas. Sekarang, mereka hanya tersisa 6. Wajah Peng Fei sedikit pucat. Dia tampaknya terluka parah dan bergegas sebelum dia bisa pulih. Jumlah penggarap pendirian yayasan juga berkurang setengahnya. Kau, au. Tak lama, pekikan yang menusuk telinga bisa terdengar dari cakrawala yang jauh. Semua gagak bermata darah berhenti sejenak dan terbelah menjadi 2 sisi di langit, seolah-olah mereka menyambut keberadaan yang kuat. Tak lama, Raja Gagak Darah Hitam Pekat yang sangat besar melesat. Di punggungnya ada seorang pria parubaya mengenakan jubah berwarna darah. Tangan di belakang punggungnya, wajahnya kurus dan matanya suram. Salam, Tuan Istana. Masa Istana Gagak Darah berlutut di tanah dengan tergesa-gesa, menundukkan kepala dan menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada dari mereka yang berani melakukan kontak mata dengan Tuan Istana. Sambil menggertakkan giginya, Peng Fei memperkuat keberaniannya dan berkata, Tuan Istana, apa yang terjadi adalah... Peng Fei menceritakan semua yang terjadi di lembah Dongling. Pada kenyataannya, tidak ada dari mereka yang melihat bagaimana Yu Fei meninggal. Itu juga bagian yang paling membingungkan dari keseluruhan situasi. Jika Yu Fei tidak mati, Tuan Muda tidak akan mati juga dengan perlindungan dari roh iblis inti emas. Chapter 228, Turnet into Dust. Maksudmu? 4 Meridian Foundation Establishment Cultivator dan Iblis Roh Golden Core benar-benar mati di tangan seorang Foundation Establishment Cultivator tingkat menengah meskipun mereka telah melakukan upaya bersama. Tuan Istana Gagak Darah memandang Peng Fei saat mata hijaunya berbinar. Meskipun nadanya tenang, itu memancarkan rasa dingin yang tak bisa dijelaskan. Dengan begitu banyak orang, itu seharusnya menjadi pembantaian sepihak. Tak satu pun dari orang-orang dari lembah Dongling seharusnya bisa melarikan diri. Tapi, apa yang terjadi? Terhadap pertanyaan Tuan Istana, Peng Fei dan yang lainnya menundukkan kepala dan tidak ada yang berani menjawab. Udara tampak membeku dan berlapis dengan niat membunuh. Tuan Istana memancarkan aura otoritas yang menakutkan yang tidak mungkin ditolak. Pada saat itu, semua pembudidaya Istana Gagak Darah yang berlutut merasa bahwa mereka sangat kecil di hadapan Tuan Istana, seolah-olah mereka menghadapi Dewa Ilahi. Aku bisa mengerti jika itu adalah inti emas yang berhasil melarikan diri. Tapi, bagaimana seorang penggarap pendirian yayasan berhasil melarikan diri meskipun dikelilingi oleh begitu banyak orang? Petik 2. Saya ingin tahu bagaimana penggarap yayasan itu berhasil melarikan diri. Suara Palace Lord berubah lebih keras dan lebih tajam. Banyak pembudidaya mengungkapkan ekspresi kesakitan tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apapun. Sekelompok sampah. Tatapan Palace Lord sedingin es saat gelabelanya berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Mata sarat dengan niat membunuh, dia merentangkan telapak tangannya perlahan dan menekan udara ke arah Peng Fei dan yang lainnya. Sungai yang awalnya mengalir tampaknya berada di bawah tekanan besar karena berhenti secara misterius. Uff! Terdengar suara renyah. Di bawah pengawasan semua orang, tubuh Peng Fei tiba-tiba meledak menjadi kabut darah. Dia mati di tempat bahkan tanpa mayat yang tersisa. Ketika mereka melihat itu, orang-orang yang berlutut di belakang Peng Fei ketakutan. Mereka merasa seolah-olah ada yang merenggut jantung mereka dan mereka bahkan lupa bernapas. Seseorang seperti Peng Fei yang telah berhasil mengolah fenomena inti emas sudah mati begitu saja tanpa kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Tatapan Tuan Istana menyapu semua orang dengan dingin. Setiap kali tatapannya melewati seseorang, wajah orang itu akan menjadi sangat pucat seolah-olah dia bisa mencium aura kematian. Aku akan memberi kalian kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Lacak Su Zimo, hidup atau mati, aku ingin melihatnya. Saat suara Tuan Istana terdengar, semua orang merasa lega seolah-olah mereka baru saja melewati gerbang hidup dan mati sebentar. Segera, semua orang bubar. Beberapa dari mereka menyelam ke sungai Jishui sementara yang lain mencari petunjuk di sekitar pantai. Kau, au! Raja Gagak Darah tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menangis. Seolah-olah mereka telah menerima beberapa instruksi, banyak gagak bermata darah yang berputar-putar di langit bubar. Raja Gagak Darah berjalan ke depan dan berkata dengan suara gelap, Tuan, saya telah memerintahkan mereka untuk mencari di sepanjang sungai Jishui.
Namun, sungainya benar-benar terlalu panjang dan sulit untuk menentukan kemana Suzimo akan sampai di pantai. Tidak masalah, aku punya metodeku. Tuan istana berkata dengan acuh tak acuh. Raja Gagak Darah sepertinya memikirkan sesuatu saat matanya menyala. Itu mengangguk dan berkata, itu benar. Tuan muda menggunakan seni budak darah pada orang itu. Meski sudah mati, tubuh Suzimo pasti mengandung sisa energi kutukan. Selama kamu mencarinya menggunakan skill rahasiamu, kami pasti bisa menentukan lokasi orang itu. Betul sekali, Sungai Jishui memiliki cara untuk memblokir penyelidikan keterampilan rahasiaku. Kilatan ganas melintas di mata Tuan Istana saat dia berkata dengan dingin, namun, selama Suzimo meninggalkan Sungai Jishui, aku pasti akan mengetahuinya. Suzimo tidak mengetahuinya pada saat itu. Namun, keputusannya yang tidak disengaja untuk menyelam ke Sungai Jishui untuk menghindari pengawasan Gagak bermata darah malah menyebabkan dia menghindari bencana sesaat. Di dalam perut buaya lapis baja hijau, kesadaran Suzimo sudah memudar. Kerusakan pada tubuhnya terlalu besar setelah menggunakan Blood Escape 2 kali berturut-turut. Suzimo mencoba yang terbaik untuk tetap terjaga. Membuka tas penyimpanan pemuda berjubah darah, dia bahkan tidak melihat dan menuangkan semuanya. Dia mencari beberapa botol ramuan penyembuhan dan menelannya sebelum menyimpan sisa barangnya. Dia kemudian mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Sebelum ini, Suzimo telah mengkonsumsi inti dalam binatang iblis dan sumber esensi yang sangat besar disegel di dalam tubuhnya. Dengan bantuan inti dalam dan banyak ramuan ajaib, Suzimo mulai berkultivasi tak lama. Hufet, huf. Boom, boom. Suara guntur macan-macan terdengar. Esensi tumbuh tanpa henti di dalam 5 organnya dan tulang serta tendonnya bergerak berulang kali. Darah baru beregenerasi dan mengalir terus-menerus, membawa kehidupan baru ke tubuh Suzimo. Waktu cepat berlalu. Setelah beberapa lama, tubuh Suzimo akhirnya pulih, luka-lukanya telah sembuh. Suara mendesing. Bang, ledakan, ledakan. Garis darah di tubuhnya melonjak seperti tsunami. Garis keturunan yang bergelombang itu berisi kilatan petir yang tak berujung bercampur dengan suara guntur yang tumpul dan menggema yang membuat jantung seseorang berdetak. Perut buaya lapis baja hijau dipenuhi dengan ki iblis yang begitu tebal hingga hampir terwujud. Semua ki iblis itu dihasilkan melalui kultivasi Suzimo. Yang mengejutkan, buaya lapis baja hijau menemukan bahwa tubuhnya juga membaik di bawah penempaan ki iblis itu. Memikirkan bahwa ini adalah binatang iblis dengan inti. Aku benar-benar keliru. Buaya lapis baja hijau berpikir bahwa Suzimo adalah binatang iblis dengan inti yang hanya mengambil bentuk manusia. Setelah beberapa waktu, Suzimo membuka matanya. Dipenuhi dengan cahaya ilahi yang berbeda, itu seperti bintang jatuh yang melesat menembus malam yang gelap. Jubah Suzimo di sekitar area dadanya bergerak dan sebuah kepala kecil muncul, mengintip dengan matanya yang cerah dan hitam pekat yang dipenuhi dengan semangat. Pria dan binatang itu saling memandang dan Suzimo tersenyum. Itu selalu merupakan peristiwa yang menggembirakan bagi seseorang untuk selamat dari bencana. Setelah menyempurnakan inti dalam binatang iblis, Suzimo membuat kemajuan di bagian penyempurnaan organ juga. Meskipun masih ada jalan panjang sebelum mencapai penguasaan yang lebih besar, itu sudah tidak mudah baginya untuk sampai ke tahap ini. Aku ingin tahu apakah si gemuk kecil, Leng Rou dan yang lainnya berhasil melarikan diri. Bagaimana keadaan Master Puncak Wen Xuan dan Penatua Yu sekarang? Petik 2. Memikirkan semua orang dari puncak etiril membuat Suzimo menghela nafas dalam hati. Sampai sekarang, mereka tidak tahu latar belakang faksi yang menyerang mereka di lembah Dongling. Namun, jelas bahwa pihak lain sudah siap. Di satu sisi, pertempuran lembah Dongling adalah untuk balas dendam. Bagaimanapun, Suzimo lah yang membunuh semua pembudidaya dari faksi ini di luar kota Linfeng. Namun, kemungkinan terbesar adalah bahwa pihak lain melakukannya untuk kompetisi sekte. Dalam kompetisi sekte, akan ada gulungan peringkat untuk roh, ramuan, jimat, dan penyempurnaan senjata. Hanya 10 teratas dari setiap gulungan yang memiliki hak untuk memasuki medan perang kuno. Meskipun medan perang kuno sangat berbahaya, itu sangat penting bagi setiap penggarap pendirian yayasan. Dengan bahaya datang peluang. Dalam setiap kompetisi sekte, sekte etiril akan menempati jumlah tempat terbanyak untuk peringkat roh. Minimal, mereka menempati 3 tempat. Sekarang ketiga murid warisan dari puncak etiril dikumpulkan, apa artinya jika pemuda berjubah darah itu berhasil mengubah mereka semua menjadi budak darahnya dan membuat mereka di bawah kendalinya? Itu berarti bahwa pemuda berjubah darah akan mendapatkan 3 tempat setidaknya untuk kompetisi sekte. Mengingat kekuatannya sendiri sebagai penggarap pendirian Yayasan 4 Meridian, pemuda berjubah darah itu akan dapat menempati tempat lain. Itu total 4 tempat.
Jika pembudidaya berjubah darah memperbudak beberapa pembudidaya meridian yang lebih kuat, gulungan peringkat roh kemungkinan besar akan diisi dengan anak buahnya. Faktanya, itu juga yang diinginkan oleh Raja Istana Gagak Darah. Itu untuk memastikan keselamatan Tuan Muda di medan perang kuno. Sayangnya, semua rencana itu telah berubah menjadi debu. Sebelum dia bisa mati di medan perang kuno, Tuan Muda Blood Crow sudah tewas di luar. Chapter 229, Primordial Ruin. Setelah pulih dari luka-lukanya, Su Zimo tidak berlama-lama di perut buaya lapis baja hijau. Sesampainya di pantai, Su Zimo mengendarai pedang terbangnya dan mengamati sekelilingnya sebelum mengeluarkan petanya untuk membandingkannya. Seperti yang dia duga, dia bahkan lebih jauh dari Ethereal Peak. Dengan lokasinya saat ini, mungkin dia akan membutuhkan waktu sebulan untuk ngebut tanpa istirahat atau tidur jika dia ingin kembali ke puncak Ethereal. Oh! Saat itu, Su Zimo mengerutkan kening. Rasa sakit yang menusuk muncul di benaknya tanpa peringatan. Tepat setelah itu, penglihatan Su Zimo berubah menjadi kesurupan. Seolah-olah dia melihat pemuda berjubah darah yang sudah mati berdiri di depannya, tersenyum dengan tatapan aneh dan seringai jahat. Mata Su Zimo berkilat dengan kilatan hijau aneh yang bertahan sesaat sebelum menghilang. Sambil menyipitkan matanya, Su Zimo terlihat lebih buruk karena pakaian itu. Meskipun pemuda berjubah darah itu sudah mati, masih ada sisa kekuatan seni budak darah yang tersisa di tubuh Su Zimo. Lebih jauh lagi, dia tidak menyadarinya ketika dia memulihkan diri sebelumnya. Para pembudidaya dari faksi misterius ini memiliki akses ke metode yang sangat berbahaya yang tidak dapat diprediksi dan tidak mungkin untuk dipertahankan. Apakah kebetulan rasa sakit menusuk yang aneh itu terjadi atau adakah seseorang yang memanipulasinya dari belakang layar? Mata Su Zimo berkedip dan dia mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam. Dia lebih cenderung berpikir bahwa seseorang berada di balik ini. Lagi pula, dia tidak merasakan sakit yang menusuk kembali ketika dia berada di perut buaya lapis baja hijau dan itu muncul tidak lama setelah dia meninggalkan sungai Jishui. Semuanya terlalu kebetulan. Apalagi, jika seseorang memanipulasinya dari belakang layar, apa motif pihak lain? Apakah mereka mencoba menentukan apakah saya masih hidup atau mereka mencoba melacak saya dan menemukan saya melaluinya? Setelah merenung sebentar, Su Zimo menghela nafas panjang dan bergumam pelan, orang-orang ini benar-benar tidak mungkin untuk disingkirkan. Jika teorinya benar, itu akan menyiratkan bahwa dia dapat menghindari deteksi pihak lain di dalam sungai Jishui. Namun, sungai Jishui tidak bisa tinggal di sungai Jishui selamanya. Dia harus menemukan solusi. Untuk memutuskan rute, dia hanya punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah mencoba dan memikirkan metode untuk membersihkan kekuatan jahat di dalam tubuhnya. Pilihan kedua adalah memikirkan cara untuk menyingkirkan pengejarnya. Kedua pilihan itu tidak terlalu realistis dan Su Zimo tidak bisa melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana memilih opsi pertama. Adapun opsi kedua, Su Zimo memiliki ide yang kabur. Tentu saja, opsi kedua terlalu berbahaya dan ada kemungkinan besar dia bisa terlibat juga. Membuka peta sekali lagi, Su Zimo mencari tempat pendaratan berikutnya. Peta menunjukkan beberapa daerah berbahaya. Beberapa menunjukkan sumber bahaya sementara yang lain tidak jelas dan singkat. Di antara mereka, ada salib berwarna darah gelap yang digambar di salah satu tempat. Itu adalah bukti bahwa itu adalah area yang paling berbahaya. Su Zimo tidak tahu banyak tentang tempat itu selain reruntuhan. Kehancuran era primordial. Karena era primordial sudah terlalu lama, itu tidak meninggalkan banyak hal. Namun, pasti ada sesuatu yang unik tentang reruntuhan primordial ini untuk dapat bertahan hingga hari ini. Kilatan ganas melintas di mata Su Zimo saat dia menyimpan peta dan melesat menuju reruntuhan purba. Mari kita lihat bahaya macam apa yang ada di dalam reruntuhan primordial ini dan apakah itu cukup untuk menghancurkan kalian. Su Zimo berencana memimpin para pengejarnya ke kehancuran purba itu. Saat itu hampir sore. Su Zimo tidak beristirahat sama sekali dan berlari sepanjang jalan. Dia tidak tahu berapa banyak pembudidaya yang mengejarnya juga tidak tahu apa alam kultivasi mereka. Namun, semakin awal dia tiba di reruntuhan primordial, semakin besar peluangnya untuk membuat jebakan dan membunuh para pengejarnya. Pagi. Karena lelah bepergian, Su Zimo akhirnya tiba di pinggiran reruntuhan primordial. Ketika dia tiba, Su Zimo terkejut menemukan bahwa ada cukup banyak pembudidaya di sekitarnya. Ada ki kondensasi, pendirian yayasan dan bahkan pembudidaya inti emas yang berdiri mengambang di udara. Sekilas, ada puluhan ribu pembudidaya berkumpul. Itu sangat padat dan mengejutkan. Beberapa pembudidaya sangat mungkin bahkan Lord Jiwa yang baru lahir. Di alam Naschen Soul, spirit piring art tidak bisa lagi mengungkapkan alam kultivasi seseorang.
Su Zimo hanya merasa bahwa aura orang-orang itu sangat menakutkan dan bahkan melampaui inti emas. Ada yang salah. Su Zimo bingung. Awalnya, dia mengira orang-orang ini berasal dari faksi misterius dan secara khusus menunggunya di sini. Jika itu masalahnya, metode faksi misterius akan benar-benar tidak dapat diprediksi. Namun, setelah mengamati mereka secara diam-diam untuk sementara waktu, Su Zimo menemukan bahwa orang-orang ini jelas bukan dari sekte yang sama, mereka datang dari berbagai tempat. Su Zimo bahkan lebih bingung. Meskipun dia belum benar-benar menginjakan kaki ke wilayah reruntuhan primordial, mengapa semua pembudidaya itu berkumpul di sini? Tentu saja, untuk menyembunyikan identitasnya, Su Zimo telah lama memasukkan lencana sektenya ke dalam tas penyimpanannya juga. Rekan Taois, untuk apa kalian berkumpul di sini? Su Zimo dengan santai mengeluarkan seorang kultivator keliling Qi Condensation dan bertanya. Saat pembudidaya keliling melihat bahwa Su Zimo adalah penggarap yayasan, dia mengeluarkan ekspresi hormat. Orang itu menangkupkan tinjunya. Rekan Taois, kamu tidak mengerti. Sebulan yang lalu, seberkas cahaya keemasan melesat ke langit dari wilayah reruntuhan primordial di depan. Itu berlangsung untuk waktu yang lama dan bahkan menghasilkan kilat dan guntur. Petik 2. Sebelum Su Zimo dapat berbicara, pembudidaya keliling lain yang lewat tidak bisa menahan diri untuk tidak menimpali. Saya mendengar bahwa itu berwarna pelangi dan sangat luar biasa. Dikatakan bahkan ada suara naga yang mengaum dan burung phoenix menangis. Tes, aku pernah melihat naga sejati sebelumnya. Meskipun itu hanya skala dan setengah cakar, itu cukup mengejutkan. Sisik tunggal itu lebih besar dari seluruh tubuh kita dan cakar itu lebih panjang dan lebih tajam dari pedang terbang kita. Seorang kultivator di sampingnya bergabung dengan kerumunan dengan cara yang tampaknya penting. Ludahnya terbang kemana-mana dan matanya bersinar saat dia berbicara, jelas bahwa dia melebih-lebihkan karena semua yang dia katakan semakin tidak proporsional. Tidak terlalu mengerti, Su Zimo bertanya lagi, Jadi, itu membuktikan bahwa pasti ada harta karun di reruntuhan primordial di depan. Selanjutnya, harta itu baru saja muncul. Petik 2. Ada kemungkinan lain. Pembatasan tempat tinggal gua yang kuat di dalam reruntuhan primordial mungkin telah menghilang, menyebabkan sebuah fenomena karena banyak harta di dalamnya. Petik 2. Ya, mungkin sekte dari era primordial yang telah meninggalkan beberapa warisan untuk saya wariskan. Petik 2. Para pembudidaya di sekitarnya mendiskusikan tebakan mereka. Namun, saya mendengar bahwa reruntuhan primordial adalah tempat yang sangat berbahaya. Su Zimo bertanya lagi. Ya, seseorang mengangguk. Selalu ada desas-desus seperti itu. Namun, tidak banyak orang yang tahu persis jenis bahaya yang ada di dalamnya. Sejak zaman kuno, ada pembudidaya mati di sini hampir setiap tahun. Tidak dapat dihindari bahwa ada bahaya. Namun, karena itu adalah reruntuhan primordial, itu berarti banyak hal yang tertinggal berasal dari era primordial. Jika Anda berhasil menemukan harta karun, Anda mungkin akan melambung dengan tidak mungkin. Saat menyebutkan itu, banyak pembudidaya tampak bersemangat dan mata mereka berbinar. Barang apapun yang tertinggal dari era primordial yang masih utuh pasti akan menjadi harta karun. Chapter 230, Masakre. Selama sebulan terakhir, para pembudidaya terus-menerus mengalir dari luar reruntuhan primordial. Di satu sisi, itu karena harta karun kuno yang mungkin muncul di dalamnya. Di sisi lain, kehancuran primordial terlalu menarik bagi banyak pembudidaya. Medan perang kuno adalah tanah rahasia yang ditinggalkan dari zaman kuno, membentuk dimensi tersendiri. Jika medan perang kuno cukup untuk didambakan banyak pembudidaya, bagaimana dengan tanah rahasia yang ditinggalkan dari era primordial? Banyak pembudidaya menemukan peluang menantang surgawi dari medan perang kuno dan melesat ke puncak karenanya. Jika seseorang mendapatkan peluang dari kehancuran primordial, hasil seperti apa itu? Para pembudidaya mungkin menemukan diri mereka memperoleh potensi untuk mendominasi dunia. Sekte mungkin menemukan diri mereka melompat untuk menjadi sekte terkuat di seluruh dinasti Zhou besar. Faktanya, mereka bahkan mungkin berubah menjadi sekte teratas dari seluruh wilayah utara daratan Tianhuang dan diberi peringkat setara dengan sekte abadi. Dari puluhan ribu pembudidaya, mayoritas adalah pembudidaya keliling tetapi ada beberapa faksi dari sekte juga. Dari mereka, sekte Asura Surga dan sekte Awan Ungu adalah yang terkuat. Di dinasti Zhou besar, sekte-sekte itu hanya menempati urutan kedua dari 5 sekte besar dan Su Zimo juga pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Beberapa Naschen Souls berasal dari 2 sekte itu. Mengaum. Tidak jauh, raungan tiba-tiba terdengar. Seekor singa emas dengan aura menakutkan bergegas mendekat. Itu memiliki tubuh besar dan kehadiran yang mengintimidasi, melotot dengan matanya yang sebesar lonceng perunggu dengan cara yang dingin.
Singa emas itu luar biasa dan jelas bahwa ini adalah roh iblis yang telah mengembangkan inti dalam. Banyak pembudidaya terkejut dan tersebar jarang. Melangkah di udara, singa emas datang di samping Nas Chen Sol dan menundukkan kepala dan tubuhnya dengan patuh. Ya. Mengangguk kepalanya, Nas Chen Sol melompat dan mengendarainya. Ta. Serangkaian kuku yang terburu-buru terdengar. Dari langit jauh, seekor kuda putih bersih dengan satu tanduk di kepalanya berlari. Itu meniup hidungnya berulang kali dengan kecepatan yang sangat cepat, tiba di samping Nas Chen Sol lainnya. Tak lama, binatang dari beberapa Nas Chen Souls yang hadir tiba. Semua binatang itu memiliki aura yang menakutkan dan semuanya adalah roh iblis dengan inti dalam. Namun, masih ada sedikit ketakutan di mata mereka saat binatang buas itu melihat ke arah reruntuhan primordial di kejauhan. Ayo pergi. Sekte Asura Jiwa Surga yang baru lahir memberi perintah dan memimpin murid-muridnya ke arah kehancuran primordial. Tepat setelah itu, Nas Chen Soul of Purple Cloud Sect memimpin murid-muridnya juga. Kehancuran primordial sangat berbahaya. Haruskah kita mengamati dari sini dulu? Jika kita terus mengamati dan benar-benar ada harta karun, orang lain mungkin akan merebutnya terlebih dahulu. Mari kita ikuti mereka kalau begitu. Ini mungkin kesempatan terakhir bagi kita untuk mengikuti sekelompok Nas Chen Soul. Bahkan jika kita gagal mendapatkan harta karun, kita akan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup juga. Para pembudidaya yang tersisa berdiskusi dan segera, dua faksi utama terbentuk. Sebagian besar pembudidaya memilih untuk mengikuti jejak Sekte Asura Surga dan Sekte Awan Ungu menuju kehancuran primordial. Hanya sejumlah kecil pembudidaya yang ragu-ragu, berencana mengamati dari tempat mereka berada. Awalnya, Su Zimo tidak berniat untuk pergi sepagi ini. Namun, dia baru saja menemukan bahwa ada jejak gagak bermata darah di langit. Selanjutnya, jumlah mereka bertambah. Ini berarti gagak bermata darah terdekat sudah menyusul. Tidak akan lama sebelum pengejarnya tiba di tempat dia berada. Aku tidak bisa menunda lagi. Kilatan ganas melintas di mata Su Zimo. Jika dia ditargetkan di luar reruntuhan primordial, dia benar-benar tidak punya tempat untuk melarikan diri. Mencampur dalam kerumunan, Su Zimo menuju ke arah kehancuran primordial. Sebuah hutan besar, lebat dan gelap berdiri di pinggiran reruntuhan primordial. Semakin dekat mereka ke reruntuhan primordial, semakin rapat pepohonan saat aura kuno terpancar. Setiap pohon sangat tebal, membentang ke langit, belalai mereka akan membutuhkan lebih dari 10 orang yang berpelukan untuk mengelilinginya. Saat angin dingin bertiup, sinar matahari yang tersebar mengintip melalui dedaunan lebat, memberi semua orang kehangatan. Kelompok pembudidaya sangat besar dan berjumlah puluhan ribu, terlihat agak mengesankan. Meskipun begitu, mereka tampak kecil di hadapan hutan primordial ini. Tanpa disadari, Night Spirit telah terkubur. Itu diletakkan di dada Su Zimo dan menjulurkan kepalanya, mengamati tempat itu dengan dingin dengan mata hitam pekatnya. Bahkan singa emas, unicorn, dan binatang buas lainnya dengan inti dalam yang ditunggangi jiwa-jiwa baru lahir berjalan melalui hutan primordial itu dengan rasa takut dan hati-hati. Namun, Night Spirit tidak tampak gentar sedikitpun. Tiba-tiba, jeritan menyedihkan terdengar dari depan. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia berhenti dan melihat ke atas. Tidak jauh di depan, seekor anaconda melingkari cabang-cabang pohon dan tubuhnya hampir menyatu dengan pohon itu. Jika bukan karena fakta bahwa anaconda itu mengunyah beberapa orang di mulutnya, menyebabkan kabut darah keluar, bahkan Su Zimo tidak akan bisa mendeteksinya dengan penglihatannya. Anaconda itu terlalu besar. Sebagian besar tersembunyi di dalam daun tetapi hanya bagian yang terbuka saja yang lebih dari 100 kaki. Beberapa pembudidaya itu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di giginya. Hal yang paling menakutkan adalah bahkan Golden Cores tidak berdaya karena tubuh mereka dihancurkan dengan satu gigitan dan melahap seluruhnya. Bang! Lengan seorang pembudidaya Nas Chen Soul bergoyang saat dia menyerang tiba-tiba, menyebabkan kekuatan yang menakutkan melonjak keluar dan mendarat di tubuh anaconda dengan berat. Tubuh anaconda miring oleh benturan, menyebabkan beberapa sisik jatuh dan memperlihatkan daging di bawahnya. Namun, alih-alih mundur, anaconda menjadi lebih ganas saat mengeluarkan tatapan dingin dan kejam di matanya. Set! Tiba-tiba, anaconda membuka mulutnya dan mengisap seolah-olah akan menelan seluruh dunia. Angin kencang melolong. Turbulensi raksasa hampir terwujud seperti pedang dan pedang. Memancar keluar, bahkan cabang-cabang pohon patah saat daun jatuh. Tidak mungkin pembudidaya yang lebih lemah bisa mengendalikan tubuh mereka agar tidak tersedot ke dalam mulut anaconda. Ini adalah gerhana anaconda yang sebenarnya. Meskipun Su Zimo telah mengolah ini, dia masih sangat terkejut melihatnya sekarang. Bajingan, kamu mencari kematian.
Kultivator Naschen Soul lainnya berteriak dan menyerang, menyebabkan 3 pedang terbang ditembakkan. Ketiga pedang terbang itu membawa kekuatan yang sangat menakutkan bersama mereka yang jauh melampaui lingkup seni roh. Saat 3 pedang terbang hendak memasuki mulut anaconda, pembudidaya Naschen Soul yang menyerang tampaknya telah menyadari sesuatu saat ekspresinya berubah. Tidak baik, cepat, bubar. Dia berseru saat dia melambaikan jubahnya dan menyapu 3 pedang terbang yang dia tembakkan, segera melarikan diri ke kejauhan juga. Mata Suzimo berkedut. Ada 2 kantong seukuran kepalan tangan yang menonjol dari kepala anaconda, tampak seperti sepasang tanduk. Ini bukan anaconda, itu naga banjir. Jika itu adalah anaconda, itu hanya bisa dianggap sebagai sisa binatang. Namun, jika berhasil berkultivasi menjadi naga banjir, itu akan setara dengan binatang buas berdarah murni. Beberapa Naschen Souls dalam kelompok itu segera melarikan diri ke kejauhan dan pasukan besar pembudidaya di belakang mereka tidak berani berlama-lama saat mereka mengikuti dari belakang. Kerumunan itu berantakan karena semua orang mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Bang! Ekor naga banjir turun tiba-tiba, menyebabkan kabut berdarah meledak di udara saat menabrak kerumunan. Itu terlalu tragis. Ratusan pembudidaya tewas seketika. Baik itu kondensasi Qi, pendirian yayasan atau pembudidaya inti emas, semuanya seperti semut di hadapan naga banjir ini dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dan pada saat itu, semua orang belum menginjakan kaki ke reruntuhan purba. Ini berarti pembantaian baru saja dimulai.